Sahabat Suara Tapian, kami kembali berpodcast di tempat ini, di ruangan kecil ini. Kami buat jahe merah sendiri, kami cicipi. Ternyata bisa untuk menyemangati mengantar podcast ini. Tanggal 26 dan 27 September bulan ini akan ada hajatan besar yang diselenggarakan oleh Batak Center pra Kongres atau disebut Bulan Kebudayaan Batak Toba. Nanti puncaknya di Oktober di Balige, tapi ini di Jakarta akan diselenggarakan di Bailirung Susilo Sodarman di gedung Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Jakarta Pusat, tepatnya di Jalan Merdeka Barat. Kalau Anda sempatkan hadir, terkhusus ketua marga, ketua komunitas organisasi-organisasi Batak, saya kira penting baik ketua baik pengurus untuk menghadiri Bulan Kebudayaan Batak ini, karena di sana akan ada satu acara yang menurut kami ini bagus untuk kita diberi vitamin, diberi semangat, diberi bara kembali untuk militansi budaya Batak kita. Saya akan jabarkan sedikit apa-apa yang akan digelar oleh Bulan Kebudayaan Batak yang dipanitiai Batak Center 2 hari, hari Senin 26 September dimulai dari pagi sampai nanti besoknya hari Selasa 27 September 2022. Mungkin hari Selasa akan full dari pagi sampai malam, akan ada acara hiburan nanti puncaknya. Lalu di beberapa sesi kami tahu ada beberapa nanti diskusi menarik dari para narasumber yang bagus. Nanti akan ada dimulai nanti oleh seorang sastrawan Dr. Andus Saud Poltak Tambunan, didampingi oleh Mida Silaban, seorang penulis yang juga notaris, dan ketua Kongres Kebudayaan Batak pertama ini adalah Profesor Dr. Robert Sibarani, Ketua Lembaga Penelitian Universitas Sumatera Utara. Bapak Ibu, teman-teman, Lai dan Ito yang sempatkan hadir di acara ini akan menarik. Dan hari Selasa ada 2 acara menurut saya perlu untuk diinformasikan tentang ekonomi inklusif dan perempuan pedesaan. Lagi-lagi ini penting, perempuan atau tuan perempuan maksudnya, ini perlu diberi ruang yang lebar agar perempuan-perempuan Batak, saya selalu katakan perempuan Batak itu lokomotif, pembawa gerbong untuk kemajuan. Banyak perempuan-perempuan Batak lah yang memotivasi, menyemangati anak-anaknya, membuat penyemangat untuk keluarganya, untuk anak-anaknya. Saya pernah meliput bagaimana perempuan-perempuan Batak di Tanjung Priuk dulu ya. Waktu majalah Tapian kami pernah meliput bagaimana perempuan Batak tukang pinggul atau meminggul atau memungkung barang-barang dari para penumpang di kapal laut. Saya kira sekarang tidak ada lagi itu, tapi dulu itu banyak. Jadi menarik tentang ekonomi inklusif dan perempuan pedesaan akan dinarasumberi beberapa tokoh perempuan Batak. Salah satunya Hardiani Uli Silalahi, lalu Reini Huta Barat, ini aktivis perempuan, salah satu komisioner Komnas Perempuan sekarang, dulu dia aktivis di
Yakoma PGI. Lalu Annette Hausmann, ini seorang perempuan Jerman yang kemudian menjadi putri Batak, tinggal di Sialagan dan berbisnis di sana dan menjaga lestari kawasan Danau Toba. Ini menarik ini. Lalu Susi Rio Panjaitan dan Camelia Sitompul, ini perempuan muda, perlu kita dengar. Akan dimoderatori oleh seorang pendeta Sharma L. Siregar. Saya kira ini menarik untuk kita ikuti. Lalu nanti juga ada acara diskusi lain yang menarik tentang paradigma tata kelola adat Batak. Akan hadir menjadi narasumber di situ Profesor Payaman Simanjuntak, lalu Ramses Hutagalung, ini tokoh muslim dari Toba. Selain itu akan ada narasumber Ketua Pemuda Batak Bersatu atau PBB, Lambok F. Sihombing. Kita akan dengar pemaparan mereka dan akan dimoderatori seorang dokter peneliti di LIPI, Dr. Pontas Sinaga. Namun sebelumnya nanti, sebelum 3 acara itu digelar, tentu sebagai penyelenggara Batak Center yang diketuai oleh Bapak Sintong Maruap Tapubolon akan memberi sambutan, memberi pengantar bagaimana acara ini dan pentingnya acara ini. Lalu kemudian menjadi alas seluruh diskusi-diskusi 3 hal yang saya sampaikan tadi, akan juga pengawal diskusi kebudayaan Batak dalam pusara peradaban global, dimulai nanti akan disampaikan oleh Dirjen Kebudayaan Kementerian Kebudayaan Pendidikan Republik Indonesia oleh Bapak Hilmar Parit PhD dan Johannes Marbun. Tapi kami dengar juga bahwa Dirjen Kebudayaan nanti akan menyampaikan lewat virtual. Dan akan menjadi penanggap Insinyur Hoki Situngkir. Ini saya tahu anak ITB, anak muda yang berbakat, anak seorang pendeta. Bapaknya almarhum Bapak Pendeta Situngkir ini adalah dulu penulis dan pernah pimpinan redaksi dari majalah Immanuel. Lalu Dr. Perlindungan Purba dimoderatori Cekman Sinulinga. Saya kira diskusi-diskusi, pikiran-pikiran mereka ini perlu diserap agar apa yang kita pikirkan, bagaimana membangun kebudayaan Batak ke depan. Kalau bukan kita, kalau bukan Batak sendiri yang melestarikan, menjaga budayanya, siapa lagi? Ini saya pinjam. Saya kira ini penting, perlu dihadiri. Kami dari Suara Batak ingin menyampaikan, barangkali semacam slogan yang kami buat juga adalah budaya untuk kemanusiaan. Mudah-mudahan kebudayaan Batak terus lestari dan terus akan memberi pencerahan bagi kaum muda Batak ke depan. Terima kasih.